Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk temanya sendiri, kami mengangkat tema besar, apa kabar pendidikan Indonesia saat ini? Dengan tema yang akan kami angkat, cegah rabun sastra dengan meningkatkan minat baca siswa. Nah, kelompok 6 sendiri beranggotakan 6 orang. Yang pertama, ada saya sendiri, Asdita Rizvani Damanik. Yang kedua, ada Desi Aulia Savitri. Yang ketiga, ada Dian Novitasari. Yang keempat, Dian Putri Agustina. Yang kelima, Elisa Nur Hidayah. Dan yang keenam, ada Hilda Ismi Silviana. Baik, materi pertama yang akan diangkat adalah konsep pendidikan Indonesia. Nah, yang pertama itu, kita mengenal dulu pengertian dari pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, dari konsep pendidikan Indonesia ini tadi, maka di Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Salah satu program pendidikan yang diberikan adalah wajib belajar selama 12 tahun. Nah, 12 tahun ini mencangkup yang pertama SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, dan yang 3 tahun terakhir itu adalah SMA. Nah, dari konsep wajib belajar 12 tahun ini, sistem pendidikan nasional bertujuan membina karakter yang positif, memberikan pengetahuan akademis, dan menempa keterampilan peserta didik secara dini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pendidikan di Indonesia. Perlu kita ketahui, tujuan pendidikan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yaitu untuk mengembangkan potensi para pelajar, dalam hal ini peserta didik, agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk pelajar menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga bertanggung jawab. Pemerolehan dan pengembangan pendidikan dapat membuat peserta didik memiliki kemauan atau motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan yang baik dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi juga merupakan suatu syarat utama yang dibutuhkan untuk membantu memajukan bangsa Indonesia. Problematika yang sedang dihadapi oleh pendidikan Indonesia hingga saat ini yaitu yang pertama learning loss, kedua penggunaan teknologi, yang ketiga kompetensi guru, keempat adalah banyaknya mata pelajaran dan semua siswa diwajibkan mempelajarinya, yang kelima sekolah terlalu mengejar akreditasi sehingga mereka meluluskan semua siswanya tanpa mempertimbangkan kelayakan mereka, yang keenam sekolah mengajarkan sistem hafalan bukan mengajarkan untuk berpikir kritis, yang ketujuh mindset dari guru yang lebih mengapresiasi nilai daripada proses menjadikan siswa berpikiran bahwa mereka belajar untuk nilai dan bukan untuk ilmu. Yang kedelapan, kebanyakan sekolah memberikan soal dan jawabannya, bukan masalah dan solusinya, sehingga siswa tidak terbiasa dalam melakukan analisis. Yang kesembilan, terlalu termakan dengan ilusi knowing everything. Dari kecil udah dikasih semua mata pelajaran dengan harapan biar paham semua, padahal setiap anak beda-beda dan gak mungkin bisa jago di semua bidang. Dan yang ke-10 adalah budaya plagiat di kalangan pelajar. Lalu kenapa plagiat masih membudaya di kalangan siswa maupun mahasiswa? Alasannya adalah karena kurang tegasnya sistem yang diterapkan. Yang kedua, rendahnya rasa malu yang dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga adalah malasnya membaca dan membuat analisa teks. Gambar yang kami ambil dari Twitter ini membuktikan bahwa masih banyak siswa maupun mahasiswa yang menganggap bahwa plagiat adalah hal yang sepele. Bahkan lebih herannya lagi, mereka malah bangga dengan menerapkan budaya plagiat. Faktor penyebab minimnya minat baca siswa. Rendahnya minat membaca siswa menjadi pemicu utama budaya plagiat di kalangan pelajar. Bahkan, banyak kasus plagiat dari guru atau dosennya secara tidak langsung menjadi
faktor negatif bagi siswa. Memicu minimnya minat baca. Kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca siswa memiliki keterkaitan dengan minat baca. Siswa yang memiliki kegemaran membaca akan memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca daripada bermain. Ketersediaan buku bacaan. Untuk memproduksi buku bacaan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kondisi ini menyebabkan adanya krisis buku bacaan pada perpustakaan. Canggihnya teknologi yang tidak difilter. Dalam hal ini, siswa lebih suka menggunakan waktu luangnya untuk bermain game maupun sosial media daripada membaca buku. Ini disebabkan karena teknologi mampu memberikan sesuatu yang lebih menarik daripada buku. Selanjutnya yaitu ada program pemerintah dalam upaya meningkatkan minat baca siswa. Yang pertama, menggalakkan program gerakan literasi di sekolah maupun masyarakat umum. Yang kedua, membuka perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum. Yang ketiga, pembudayaan kegemaran membaca dalam keluarga melalui fasilitas buku murah. Yang keempat, memberi bantuan koleksi perpustakaan. Yang kelima, memfasilitasi gerakan-gerakan peningkatan minat baca. Yang keenam, memberi bantuan perluasan layanan perpustakaan seperti mobil perpustakaan keliling dan lain sebagainya. Selanjutnya, aksi sosial. Beberapa aksi sosial yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan literasi siswa yaitu yang pertama, menyumbang buku bacaan pada perpustakaan. Yang kedua, membuat blog minat baca di internet. Karena saat ini hampir semua siswa memiliki HP maupun laptop yang tersambung ke internet. Yang ketiga, membentuk komunitas baca, di mana nanti dapat melakukan kegiatan seperti lomba yang secara tidak langsung dapat memicu siswa untuk mau membaca. Yang keempat, membuat poster yang dapat digunakan sebagai media belajar siswa. Dan selanjutnya yaitu kami menarik kesimpulan bahwa budaya plagiat termasuk salah satu bentuk korupsi di kalangan pelajar. Bahkan mahasiswa maupun dosen masih banyak yang terlibat dalam kasus plagiat ini. Kebiasaan copy paste mencontek tugas teman yang dipicu oleh minimnya minat baca siswa menimbulkan dampak buruk bagi diri mereka sendiri. Untuk itu, kita perlu menanamkan budaya literasi pada siswa agar memiliki wawasan yang luas dan memiliki kepribadian yang baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan dicantumkan di dalam kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.